والصحابة والخلفاء والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الدين جميع الأولياء والشهداء والصالحين جميع العلماء العاملين وخبراء المحدثين وقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين والعلماء أجمعين خصوصا أرواح سيدنا حسن البصري وجدان بعض الشهداء وقدر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني الشيخ محمد رشا بن عبد الكلام البنجري الشيخ قشم أنور بن حجز البنجري شيخ ناري بن الشيخ محمد زين بن عبد الغني مصنف في هذا الكتاب أن الله تبشر برحمة وفره يعني دلائل بالجنة ينفعنا بأسراره وأنواره وعلوم خصوصياته وكرامته في دين الدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali kita diberinya taufik hidayah, kesehatan dan keafiatan sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban. Mudah-mudahan dengan kewajiban ini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengabulkan semua hajat doa kita, mengampuni semua dosa kita,
Mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat dalam taat ibadah, dimudahkan semua urusan dunia akhirat. Mudah-mudahan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kalian sungguh memperhatikan. Ya, jadi Allah Ta'ala ini Tuhan kita yang akan selalu memperhatikan lawan kita semuaan. Apa gawian kita selalu diamati, dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang beramal kebaikan walaupun hanya sekecil biji sawi, maka dia akan mendapat balasannya dan mendapat pahala di akhirat. Sehingga berkat pahala itu dapat rahmat lalu masuk ke dalam surga. Tapi faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah juga. Ya Allah, siapa yang beramal atau menggawi daripada kemaksiatan dan dosa walaupun hanya sekecil biji sawi pun dia akan melihat balasan dosanya. Artinya disiksa oleh Allah. Nah ini jadi Allah Ta'ala ini parah lawan kita kada jauh. Samuan tahu daripada perbuatan kita. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, walladzina la yashhaduna az-zur, demi mereka yang tidak mau menjadi saksi. Nah inilah potongan-potongan ayat jalan ini kembali kepada dosa saksi palsu. Karena ada pasalnya ini maka ada yashhaduna az-zur yang palsu. Nah itu dosa. Nah kita masuk kepada hadisnya. Wa an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah. Abi Bakrah lain Abu Bakar lainlah. Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Ya kan? Qala berkata ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair jannati. Hendakkah kalian kuberi kabar tentang dosa yang paling besar? Dosa itu ada yang kecil, yang sedang, yang besar, atau ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah itu yang besar diulang akbar, ulang lebih besar lagi. Qulna, ujar sahabat, bala ya Rasulullah, ini kabarakan aja apa dari dosa yang paling besar itu. Qala, Nabi menjawab, al-isyraku billah, yang pertama menyekutukan Allah, syirik. Nah jadi syirik ini min akbaril kabair, dosa yang paling besar. Syirik ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada syirik yang besar, yang nyata, ada syirik yang samar. Nah, syirik yang nyatalah ini tidak menyembahkan Allah, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah api, menyembah duit, nyembah keris lah. Nah ini termasuk mana ini, ya kan? Nah ini termasuk syirik khafi. Kenapa? Kamu ditakuni Tuhan ikut siapa? Pastinya Allah. Ya kan? Baca syahadat bisa lah? Bisa. Yakinlah? Yakin.
syirik khafi, syirik yang sama. Nah, di antara syirik sama itu ya kan sifat yang tercela, yaitu riya, ujub, sum'ah, ya kan? Itu termasuk syirik khafi itu karena dia meyakini bahwa yang beramal itu dia, yang beribadat itu dia, sehingga mengakui kebaikan dari dia. Nah, padahal semua itu secara hakikat bersumber dari Allah. Nah, jadi syiriknya mana? Syiriknya mengakui dirinya bersumber kebaikan itu. Allah Ta'ala nya ada. Nah, maka di situ dibilang syirik khafi, syirik yang sama. Mudah-mudahan kita semua terbebas, bersih daripada sifat-sifat yang tercela itu merupakan syirik khafi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa uququl walidain, yang kedua dari dosa yang paling besar adalah durhaka kepada dua orang tua. Nah, jadilah levelnya durhaka ini termasuk level 2 deh. Ya kan, di bawah dari syirik langsung. Dosa yang paling besar itu durhaka lawan abah mama. Nah, jadi ini hati-hati benar nih biar kada mau beruntung hidup dunia apalagi akhirat kalau menjadikan hati abah mama itu sakit. Kalau menjadikan abah mama itu saring lawan kita. Lah, sidin juga bang yang kada sayang lawan aku. Ya kan kada sayang ya Allah kada jadikan. Buktinya kan kebersamaan abang mama lalu timbul anak, ya kan? Itu berarti bukti sayang. Imbah lahir tadi, nanti itu karapan baju disusui, ya kan? Jangan pada sayang, pada apa itu buang langsung. Kada mengerti aja itu. Jadi jangan sampai inilah orang tua kita itu seakan-akan jimat lawan kita, ya kan? Jimat lawan kita. Bahkan ya kan, jadikanlah orang tuamu itu raja, maka rezekimu seperti raja. Itu hadis kan dulu ada itu di sosmed kan ada. Ya kan? Artinya berkat daripada bakti abah mama, maka Allah Ta'ala menurunkan ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ya kan? Nah ini dahulu Uwais Al-Qarni, ya kan? Nah, Uwais Al-Qarni itu jadi waliullah karena pangkat Nabi sudah ditutup oleh Rasulullah Nabi kita. Uwais Al-Qarni itu karena baktinya lawan ibunya sampai menggendong untuk pulang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Kada pernah bertemu lawan Nabi, tapi sezaman lawan Nabi, tapi kada pernah bertemu tersulisih. Ya kan, ketika Uwais Al-Qarni yang akan ke Madinah, Nabi-nya perang. Ya kan, kada bertemu, kada bawa handang. Ya kan, boleh pulang. Sekali Nabi datang, lalu Nabi berpesan, wahai Sayyidina Umar dan Ali, apabila ikam bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa lewatinya. Oh, kasyaf Nabi bilang, kamu Nabi ini kurang kamu mulia. Kenapa kemuliaannya demikian? Sebabnya adalah bakti dengan orang tua. Dan coba rasakan ya Allah, dunianya dapat kita, akhiratnya dapat ridho Allah Ta'ala. Itu berkat bakti lawan abah mama. Di antara bakti itu menyenangkan hati sidin tenang. Ya Allah, kalau bisa yang baik aja. Kita misalnya berumah tangga, sudah berumah seorang, sudah belain lawan abah mama, nang dikisahkan tuh nang baik-baiknya aja. Ya karena supaya hati kawitan tuh pada sakit kan kita pikirkan jadi pun kita berkisah, mahajan, pulang rugi pulang menjualin hari ini, nah sidin deh, minta duit kan wah, jelma aja anak polon ini bilang, nakal bandar namanya kayak mana ya? Mendustai terus kalau nak harus dikisahkan gitu, ya kan doa minta
minta doanya, tapi doa secara umum. Kalau sedikit sahabat ada baiknya. Karena si dia berpikiran, pasti kan terguling. Mungkin terguling. Nah, sakit kepala, panas awak, garing. Ada kawan makan sih, ada kawan guling, ya kan? Ada karuan api makan, ada karuan bangun guling, nyanyak bener soalnya. Nah, ya kan? Nanti beruntung masih ada abah mama, ya kan? Kita beri kesempatan, ambil kesempatan. Ini menjadikan, ya kan? Ajimat keberuntungan lawan kita semua. Kalau datang aneh sedikit, kenapa? Karena kalau dipanggil dikubur. Emang ada aja bang, cara yang lain macam ziarah, sering-sering kirimi pahala, bisa aja bang kayak itu. Tapi belain juga, ya Allah, sama sehidup itu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua anak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, semua amin ya rabbal alamin. Wa kana muttaqian. Ketika itu Nabi itu duduknya bersandar, muttaqian bersandar, santai. Kisahnya dia berpandir lawan sahabatnya santai waktu itu tuh. Nah, memadahkan lawan sahabat. Ini dosa yang paling gede itu satu, syirik kepada Allah. Dua, durhaka lawan orang tua. Sekali tak menyambung hadis deh. Paja dasa puji-puji Nabi dulu. Langsung bersimpuh kayaknya. Faqala ala wa qawlu zur ya Nabi. Perhatikan ya Nabi. Ya kan? Termasuk dosa yang besar adalah apa namanya? Perkataan yang bohong, tipu daya bisa juga. Dustai orang, qaul zur, perkataan bohong. Wa syahadatuz zur, dan saksi dusta. Ya kan? Saksi palsu bisa juga. Famazala yukarriruha, selalu Nabi itu mengulang-ulang terus, ulang. Ala wa qalu zur wa syahadatuz zur, ala wa qalu zur wa syahadatuz zur, ulang-ulang terus nangingina. Ya Allah, hatta kulna, sampai kami di hati sahabat lain tahu sakata dan ampih Nabi dan ampih jangan lagi takutan kau diulangi terus. Ala wa qalu zur wa syahadatuz zur, ini dosa besar aja Nabi pendusta lawan sumpah palsu. Sakit sayangnya Nabi lawan kita semua aneh. Maka sidin menjaga akan benar lawan kita supaya jangan sampai kita gawi dosa nang sayyidina pendusta lawan sumpah palsu. Dan semua perkataan Nabi ini pastinya isinya adalah kasih sayang. Ya ada. Ini memadahi nang sayyidina supaya ada dosa besar. Ya Allah, karena kamu berdosa besar, karena tengalih juga taubat ampunnya, dan sehingga lebih sulit masuk surga. Dan hatian benar Nabi ini lawan kita semua, ya kan? Nah inilah bulan Rabiul Awal, ya Allah. Kita harus meyakini bahwa Nabi ini sayang pada dalam kita. Semua hadis yang di kitab Riyadhus Shalihin ini ya Allah, ini kebaikan keutamaannya agar umatnya semua, biar agar kita semua pada akan sejid. Ini yang baik-baik gawe, ini yang jahat-jahat, maksiat jauhi ya Nabi. Dan menjadi kebaikan semua, sehingga sahabat itu lawan Nabi itulah kadang mau menjauh lagi. Ya ada. Walaupun mengorbankan harta jiwa, ya ada, hampun sahabat itu merelakan asal dekat dengan Nabi. Buktinya apa? Hijrah ke Madinah itu buktinya. Orang Mekah sugih, Sayyidina Abu Bakar itu sugih, milioner, Sayyidina Utsman itu sugih, milioner. Ya Allah, Umar bin Khattab itu sugih juga, tapi rela untuk melepas kekayaannya itu untuk menyertai, mendekati, mendekati Rasulullah SAW supaya jangan tapi sah. Kenapa? Harta ditinggal. Coba kebun, kalau di
rumah kalau dibawa nggak apa-apa. Ya kan, binatang ternak gitu, seadanya kawah aja dibawa, banyak ratusan atau ribuan kambing bisa pasti tinggal pada kawah hijrah, banyak bawaan pada kawah. Tapi Quraisy ini mereka harus lah. Karena keutamaan Nabi nangka itu tuh sahabat itu jatuh cinta semua lawan Rasulullah. Karena dekatnya dengan Rasulullah, sahabat merasa akan benar tenangnya hati dan jiwa. Ya kan? Sahabat itulah sakit hati. Ya kan? Sahabat tuh pikiran kusut macam-macam gara-gara bisnis kah usaha. Lah, mereka itu cepat-cepat mendatangi daripada majelis Nabi, atau ketika azan pasti dengan cepat mereka berwudu lalu berjamaah dengan Nabi. Setelah itu karena ada amalan yang lain, hanya memandang wajahnya Rasulullah dengan memanjang Rasulullah itu tenang hati, nyaman hati. Namun kisruh tadi itu hilang semua, cukup amalannya itu aja. Amalannya itu aja sahabat tuh ya. Terapinya itu aja. Kan kata gampangan lah makhluk mulia ya Pak. Ya Allah, makhluk yang paling mulia Nabi kita nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya ada syair bilang, syair ini menyatakan lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib min taibatin qabla al-maghrib taliban qurbal habib bi qurbihin nafsu tatib wa tad'u Allah fa yujib anwaru taha la taghib baligna liqahu ya mujib law kana bainana al-habib. Jikalau Nabi ini ada di kalangan kita, ada wadah kita ladana qasi wal qarib, niscaya orang yang jauh dan dekat mendekati Nabi, mengumpuli Nabi, mendekati kepada Nabi. Min thaybatin qabla al-maghrib, daripada keelokannya ya kan Rasulullah SAW sebelum dia hilang tiada di kalangan kita. Taliban qurbal habib, karena ingin dekat, qurban bil habib, karena ingin dekat selalu kepada Habib, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qurbihin nafsu tatib, dengan dekat kepada Nabi hati kita ini, jiwa kita ini tatib, nyaman, senang, tentram, dasar bujur ya. Ya Allah, memang kita pada sezaman ini aja membaca salawat dengan ikat kepada Rasulullah, pada gampangan dia. Baca syair pujian kepada Rasulullah, ingat lawan kita, rasa dekat lawan sendiri, tatib, nyaman hati kita. Wa tad'u Allah fa yujib, maka berdoa kalian kepada Allah pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tawasulnya, berkatnya Rasulullah. Anwaru taha la taqib, cahayanya Rasulullah itu pada bakal sirna. Balikna liqahu ya mujib, sampaikan kami, temukan kami dengan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kada gampangan ni lah. Orang yang kau bermimpi sekarang itu beruntung pada lawan Nabi, jalan beruntung pada berkat Nabi.
sekali bermimpi aja kan, ya Allah pasti orang itu jadi baik. Ini kehebatan Nabi dia. Ini kehebatan Nabi semua. Inilah hati-hati yang suci, hati-hati yang bersih, pastilah ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita lah berkat Robi ini, bulan yang mulia ini, kita semua diberi kebersihan hati sehingga cinta kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan ittiba dengan semua sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini kemuliaan Nabi. Sahabat sudah merasakan itu ya. Dan jadi yang galau, yang sakit hati, pandang aja muka Nabi itu hilang semua. Karena jasmaniah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu menjadi obat bagi kita semua. Turun kepada para wali, ya kan? Maka dapat juga kemuliaan orang yang memandang wali tersebut. Kita anggap misalnya Abah Guru Sekumpul, Tuhan yang pernah bertemu dengan Abah Guru Sekumpul, coba lihat memandang jasmani sidin itu aja nah, memandang wajah sidin itu aja nah, hati nyaman benar, ya kan? Pikiran kita yang kusut semua jadi hilang, jadi jernih semua. Hadir majelis sidin nah, nang kaya dapat harta nang paling berharga, karena rasa hipung hati, rasa senang hati. Nah itu bang tadi, karena orang itu mulia, maka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kita semua telah dapat berkat daripada Rasul dan para wali. Amin amin ya Rabbal. Nah ini jadi 4 daripada dosa besar yang diberitahu oleh Rasulullah. Yang pertama syirik, yang kedua apa? Durhaka kepada orang tua, yang ketiga perkataan dusta, yang keempat sumpah palsu. Dan hati-hati ya Nabi, aku sayang kalau nikah semua, jangan menggawe ini kain masuk neraka ya Nabi, sayang benar. Dan sakit kena di akhirat masuk neraka. Nah langsung kita sambung pasal berikutnya. Wa Abi Zaid, dari Abu Zaid Thabit bin Dhahhak namanya, Al-Ansari, orang Madinah pada tadi, radhiyallahu anhu, Allah meridhoi dia. Wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Nah, Zaid Thabit bin Dhahhak ini salah satu orang yang bai'at ridwan. Jadi bai'at ridwan ini adalah sumpah setia. Ketika Nabi di Madinah 6 tahun di Madinah tuh, Nabi itu diturunkan ayat bahwa disuruh mengerjakan umrah. Ketika itu disuruh mengerjakan umrah. Lalu dilakukan Nabi ya, dipadahkan wahai sahabat kita umrah tahun ini. Ya kan, ketika itu di 6 Hijriah. Nah, lalu sebelum berangkat, diutuslah Utsman bin Affan menjadi delegasi bahwa bakal datang Rasulullah dan para sahabat ke Mekah ini. Ini belum Fathul Makkah lagi, artinya Mekah masih dikuasai orang kafir. Kami kesini bukan untuk perang, kami kesini bukan untuk menguasai Mekah, kami hendak berumrah aja. Diutuslah Utsman bin Affan ketika itu delegasi Madinah. Samalinya Utsman bin Affan mau sebenarnya di Mekah, ada bulik-bulik paham bernik diterima, ada kan? Ya kan? Maka kekhawatiran timbul, ya kan? Dibunuh orang kan? Utsman bin Affan nih dibunuh kan? Karena bulik-bulik nih, kenapa? Nah lalu Nabi memadahkan itu sudah di Hudaybiyah itu, ya kan, sudah di Hudaybiyah, artinya Nabi itu sudah baju ihram, betul karena mau mikatnya di mana? Di Bir Ali berarti. Ya kan,
lebih aneh ketika itu. Nah, jadi di pohon ada pohon, ya kan? Nah, di pohon di Hudaybiyah itu dinamakan yaitu Baitur Ridwan atau Bayatul Ridwan, perjanjian Ridwan situ, ya kan? Nah, jadi Nabi kita berbaiat setia apapun yang terjadi. Jikalau Utsman bin Affan ini memang dibunuh, kita perangi mereka, jangan mundur, jangan guling, kita pokoknya harus, ya kan? Membalas daripada membalas daripada kejahatan orang-orang kafir. Padahal ada perang hanya untuk umrah saja. Nah, disitulah Baitur Ridwan katanya. Nah, itu kisah Baitur Ridwan, ya kan? Nah, sumpah setia kepada Nabi, ya kan, untuk selalu mendukung si D. Nah, sebabnya tadi masalah Utsman bin Affan tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khalafa ala yaminin, siapa yang bersumpah, ya kan, bimillati ghairil Islam, siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam, kaziban muta'ammidan, dusta yang nyata, bahwa kama qala, maka itu dasar dusta, ya kan? Pada bujur sampai itu salah artinya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah, siapa yang membunuh, ya kan? Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, udziba bihi yaumal qiyamah, maka dia disiksa di hari kiamat. Jadi maksudnya ini membunuh yang tidak dibenarkan, ya kan? Membunuh ada yang dibenarkan kayak apa? Dalam medan perang, ya kan? Medan perang boleh halal semuaan, ya kan? Berarti ini membunuh gara-gara apakah? Bagi warisan ya Allah, ya kan? Gara-gara menzalimi orang kan? Maka ada hukum kisos. Kalau di agama kita ini siapa yang membunuh, kalau hukum kisosnya juga dibunuh. Kecuali dimaafi oleh ahli warisnya. Tapi ada hadiahnya. Ujar ahli warisnya, mereka menyerulit sampai liar kan, kami maaf ya. Sampai liar karena nguling nyawanya ya Allah. Dapat duit jadinya. Itu di Islam boleh kata itu, ya kan? Tergantung ahli warisnya. Mau kisos, dibunuh, ya kan? Yang memukul dipukul. Nah, kenapa seakan-akan hukuman Islam itu kejam? Kada lain supaya takutan menggawi nang kada baik, karena ada balasan, boleh membalas. Menampar orang sekali boleh ditampar sekali, ya kan? Nah, masalah gencang lawan kadanya itu lah terserah. Kalau nomor kan sengaja, sampai bagi kisos sekian opa ditampar lawan tinjak-tinjaknya. Kada boleh melambai pada mana boleh hukum kisos itu. Tujuannya supaya kita takutan, jangan menzalimi orang lain. Kenapa ada hukum kisos? Supaya di akhirat kada lagi dihukum. Itu tujuannya. Nah, misalnya membunuh orang, kalau dibunuh sudah ketika di dunia ini kisosnya, maka dosanya kan ada lagi, sudah tebusannya itu di neraka. Berarti di akhirat kan ada lagi dosa itu. Nah, sudah ditebus dengan kisos tadi. Nah, itu ulama utamaannya nih, jadi dari ada kisos dalam agama kita nih. Dan bukannya kejam kan? Kadang-kadang dia anak telah takutan gara-gara abahnya kejam, ya Allah. Wah, kejam benar, menyarikan benar aja diputar sini selesai kok sudah bukaan anak. Dan kadang-kadang perlu juga sampai itu ya Allah, anak itu ada yang ditakutani gitu nah. Biar kalau mamanya nyerami tapi abahnya takutan benar, ada ditakutaninya, ada yang tahu nasihati itu berarti. Semuanya dianggapnya kerupuk aja, nah ya betul dikacak-kacaknya. Jadi itu kenapa Islam itu dengan hukum kisos, supaya kita takutan menggawi sesuatu yang zalim.
'ala rajulin nadhrun fima la yamlikuhu. Nah, tidak berkewajiban seseorang laki-laki itu menunaikan nazar bima la yamlikuhu kalau ia kada memilikinya. Lagian juga nazar itu pikir-pikir juga lah. Nang kawa digawe. Misalnya adalah amun aku sehat, aku hendak umrah sekeluarga kan. Obat dia berhutang. Kayak apa merasa keluarga kan? Itu nazarnya ada sah juga. Kenapa? Karena pasti karena kau menunaikan. Ketahuan. Jadi maksud tolong sini anak penazar itu nak kau digawe, ya kan? Misalnya ziarah ke Sokongkol, ziarah ke Kelampayan, kasih tahu aja kalau lawan nazar itu jangan memberati kita. Aku sehat yang aku hendak puasa Daud, ya puasa Daud beserang hari, kalau mati selajur. Karena tahu apa itu, ya kan? Sekedar kita tahu aja. Lawan nazar itu berupa ibadah, ada kawa yang berupa mubah, ada kawa. Ya kan ibadah itu misalnya ziarah, puasa, sedekah, itu kan ibadah. Kawa di nazar itu, kamu mubah ada kawa. Contohnya kalau aku sehat aku bernazar hendak makan 7 kali sehari, makan 7 kali sehari. Itu bukan ibadah, karena kau dinazarkan. Kalau aku sehat kena aku nak bernazar berjalan keliling Banjarbaru mau berjalan. Boleh kan nazar itu? Karena boleh. Yang ubah aja kada boleh, apalagi yang haram. Kalau kau nih aku sehat kena aku bernazar nak mabuk, kada boleh, berdosa. Jadilah hukum nazar itu wajib menunaikan selagi ya kan bisa kita menunaikannya. Jadi sahnya nazar itu dengan ibadat. Ibadatnya kalau sudah kabul wajib ditunaikan. Karena boleh yang dinazarkan itu dengan yang mubah, apalagi yang haram. Nah hukumnya kayak baca manakib ya kan. Berkat saya sama mudah-mudahan tanah kebetulan kencang payung ya kan kabul salahnya payung tanah tadi. Nah baca manakib saya sama misalnya itu benar kalau baca manakib tanah wajib hukumnya karena ada nazar. Namun es nang di kulkas ini cair gitu, cair ya. Namun baca manakib lah, bisa dinazarkan cair ya. Nah ini sudah terakhir walakul mukmini kaqatlihi, ya kan? Orang muslim yang melaknat itu seperti membunuhnya. Melaknat, laknul mukmin melaknat orang beriman kaqatlihi seperti membunuhnya. Ya kan? Dasar bujur istilahnya ini membunuh secara pelan-pelan, memfitnah misalnya, ya kan, melaknat misalnya memfitnah, ya kan, kasihan orang terfitnah, makanya dibunuh tapi perlahan-lahan. Atau bisa juga dimaknai melaknat orang beriman itu seperti dosa orang membunuhnya, bisa juga itu. Nah ini ancaman, dalam hadis ini ancaman supaya jangan digawe ini melaknat, jangan bernazar mengkada kawan itu dengan jangan, ya Nabi, membunuh jangan, sumpah selain agama Islam, sumpah selain kepada Allah berarti lah itu kada boleh juga berdosa. Nah ini larangan-larangan semua nih hadis ini. Nah jadi ini bab ya kan untuk ilmu lawan kita semua. Artinya setiap yang larangan dari Nabi dan Allah ayo kita jauhi ya kan, dan setiap perintah ya kan itu kita laksanakan sesuai dengan daripada makna takwa. Awamir wajtinabun nawahi. Arti takwa itu melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Mudah-mudahanlah kita semua sekeluarga dikuatkan iman takwa, dan mudah-mudahan kalau hajat dan doa panjang umur, sehat afiat dan badan, mati husnul khawatimah, surga tanpa hisab. Amin ya rabbal
أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين اللهم أوصل وأهدي وبارك تقبل ثواب ما قرأناه وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة رحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نهديه إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيد الأنبياء والمرسلين وآل كل الصحابة والقرابة والتابعين والشهداء والصالحين للعلماء العاملين والفقهاء محدثين القرآن بس المسألة سوبة المحققين والأولياء الكون أجمعين والثواب مثل ثواب ذلك مع زبرك وإحسانك خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا وأهل قرابتنا أجمعين وإلى روح حج شهر بن عبد الحميد أرواح آبائنا وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر له يا أرحم الراحمين اللهم اجعلها فداء له من النار وحجابا له من النار وشراء له من النار رزقا له من النار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومنازلهم اللهم ابصرهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرة النيران يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن الرحيم بركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا ولذرياتنا أجمعين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله